Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada ya, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Ya, ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak nih ya, anak abah ini makin kesini makin mabok. Padahal sudah lama loh ya anak abah ini nggak terdengar kabarnya ya. Nggak terdengar mabok lagi. Begitu junjungannya muncul ke permukaan, menyebarkan hoax yang katanya diangkat sebagai penasehat kerajaan Arab ya untuk kota Riyadh. Lah tanpa dikomando, para anak-anak abah ya, yang pada mabok permanen itu, pada bermunculan satu persatu. Terbaru ya, mereka menyebut bahwa rakyat dari Sabang sampai Merauke ingin Abah jadi presiden. Aduh, kalau mabuk pikir-pikir dulu lah gitu ya. Mabok nggak tanggung-tanggung. Rakyat yang mana Drun? Kayaknya sih bukan rakyat Indonesia deh ya. Rakyat mana Bang? Rakyat Yaman. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Faktanya, dari Sabang sampai Merauke, sudah banyak sekali warga yang kebelet ingin dipimpin oleh Pak Anies Rashid Baswedan, guys. Iya, saya mengamati bahwa banyak sekali masyarakat di tahun 2029 nanti, Pak Anies Baswedan ini Faktanya, dari Sabang sampai Merauke, rakyat Indonesia menginginkan Abah jadi presiden. Presiden apaan? Hah? Rakyat dari Sabang sampai Merauke yang mana, Drun? Aduh, Drun. Kalau mau bikin konten, pastikan kau tidak dalam kondisi ngelindur ya. Kalau habis makan kecubung, jangan bikin konten. Badrun, lanjut. sebagaimana yang kita tahu bahwa Pak Anies Baswedan adalah orang yang sangat cerdas, guys. Dan kini beliau menjadi Dewan Penasehat di kota Riyadh, Arab Saudi, guys. Iya. Namun pernahkah kalian bertanya-tanya seberapa banyak sih fans Pak Anies Baswedan di Indonesia ini, guys? Yuk absen dulu, dari kota mana aja nih? Cerdas palamu peang. Dasar koplak. Masa orang cerdas bikin patung bambu yang gak ada gunanya. Resapan air. Mau korupsi MI Bond miliaran. Aduh, selama menjabat cuma membangun satu puskesmas apa ya? Dasar lu koplak. Lah ya itu loh Pak. Ketika menjadi gubernur Jakarta aja loh yang dibangun cuma satu puskesmas. Ngakunya cerdas, ngakunya diinginkan oleh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau saya menganggap mereka ini adalah buzzer ya, jujur aja, itu saya goblok gitu loh. Mengingat Abah ini nggak punya duit, yang ada utang ya kan, sisa kampanye yang sampai saat ini belum terbayar. Jadi saya menduga sebetulnya mereka-mereka yang sampai saat ini mendukung Abah, ini bukan buzzer, tapi golongan orang-orang yang mabok permanen. Ada yang EQ-nya semuanya di bawah 78. Makanya ya kan semua yang didukung nggak pernah menang. Lanjut. Anies Baswedan, udahlah, kalau udah kalah dalam pemilu udah, nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak omongan untuk menghasut rakyat Indonesiaku tercinta ini. Kamu ini cuma jadi sampah sama negara, nggak ada gunanya. Percuma kamu ngomong apa aja, nggak bakal percaya. Rakyat Indonesia tercintaku ini, rakyat Indonesia ini udah pada pintar. Lucu kamu ini Anies. Nis. Waduh. Ini maksudnya gimana nih? Bah. Ini maksudnya itu dianggap Abah ini kucing gitu. Iya loh.
Nyalon presiden nggak menang, nyalon gubernur menang cuma sekali ya kan, nyalon lagi nggak dapat kendaraan. Makanya bacot itu dipelihara dengan baik, bah ya, jangan suka mencaci, memaki, menghina orang lain, ya. Karena apa? Karena manusia ini ya cepat atau lambat mau tidak mau pasti butuh pertolongan orang lain, ya kan? Jadinya apa? Nggak dapat tumpangan kan kau? Dan sekarang sok-sokan mau menyerang pemerintah. Aduh, dengerin dah netizen yang barusan ini. Nggak usah banyak bacot. Lanjut. Anies mau jadi presiden. Pertanyaannya bukan mau atau tidak, tapi mampu atau tidak. Banyak orang yang ingin jadi presiden, tapi keinginan saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah dukungan politik yang luas, mesin partai yang kuat, jaringan sampai ke daerah, dan kemampuan menarik pemilih di luar basis pendukungnya sendiri. Di politik nasional tantangannya berbeda, bukan hanya viral di media sosial, tapi bagaimana mengubah popularitas menjadi suara, bagaimana membangun koalisi, bagaimana meyakinkan pemilih yang masih ragu. Itulah ujian bagi siapapun yang ingin menjadi presiden. Emang Anies mampu? Terakhir, kampanye itu butuh modal. Emang Anies punya? Gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Bukan persoalan mampu ataukah tidak, Bang. Ya, karena kalau sudah jadi presiden, mampu tidak mampu tetap jadi presiden. Masalahnya, mau jadi presiden, maunya mau, tapi nggak bisa. Kenapa, Bang? Kok nggak bisa? Nggak ada yang milih. Karena apa? Karena stok orang koplak di Indonesia itu tidak melebihi 50% dari jumlah total penduduk Indonesia yang ber-KTP yang memiliki hak pilih. Maksudnya gimana, Bang? Ya karena kita harus yakin gitu loh. Orang yang selama ini memilih Abah ya sebagai calon presiden itu adalah orang-orang koplak dengan EQ di bawah 78. Walaupun manusia-manusia dengan EQ 78 di Indonesia ini banyak, tetapi jumlahnya tetap tidak lebih dari 50%. Makanya Abah itu tidak akan pernah bisa jadi presiden gitu loh. Karena pemilih Abah itu kan golongan orang-orang koplak yang mabok. Nah jumlahnya itu nggak sampai 50%. Lanjut. Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikanlah Bapak Anies Baswedan menjadi presiden. Engkaulah yang akan menjadikan, dan engkaulah yang akan membimbingnya. Engkaulah yang memberikan kesempatan dan memberikan kesehatan kepadanya. Waduh, sebentar ya. Ini maksudnya gimana nih? Tahun 2029 Abah ini akan melawan Jan Etes gitu. Buset, Pilpres masih lama, doanya sudah mengudara di mana-mana. Saya khawatir loh, ya kan? Tuhan itu lupa nanti karena udah terlalu lama doanya dipanjatkan, ya kan? Awalnya didengar gitu loh. Jadi gini, ketika mendengar doa ini Tuhan bilang 2029, masih lama, ya kan? Begitu tahun 2029 nanti Tuhan lupa gitu loh. Akhirnya jangankan melawan Gibran, jangankan melawan Prabowo, melawan Jan Etes pun Abah itu nggak bakal menang. Aduh, bah. Lanjut. Mau adu rekam jejak calon pemimpin Indonesia. Ini rangkuman rekam. Wow, Drone, mantap kali. Rekam jejaknya Pak Anies ya, hebat. Orang baik. Belum lagi, nggak punya balas budi. Hebat tuh orang kayak gitu tuh. Memperkaya diri. Wih, hebat tuh Anies tuh. Memperkaya kelompok dia. Wih, mantap itu Anies. Anies dilawan. Orang dia bilang, tengok rekam jejak, katanya rekam jejak. Emang jejak Anies memang bagus rekamnya. Kadang itulah orang goblok tuh, merasa rekam jejak dia bagus, padahal dia goblok, bego. Dimana hasil kerjanya nggak ada, nggak jelas, sosok jual rekam jejak kan. Cobalah logikanya. Cuma dipuja-puja sama
pengikutnya, sama bawahannya, ya kan? Salam waras, was. Oh ya, salam waras, betul itu. Salam waras itu adalah kunci ya. Daripada kita selalu menganggap diri kita bagian dari orang yang cerdas. Ya percuma mengaku cerdas tapi nggak waras. Abah, omongannya rekam jejak. Padahal rekam jejaknya sendiri nggak pernah ada yang bener. Kalau nggak sedeng, nggak mungkin orang akan bilang macam kayak gitu, paham ya? Kalau nggak sedeng, nggak mungkin orang itu akan mengatakan rekam jejak, sementara dia ingat rekam jejaknya sendiri itu nggak bener gitu. Tapi ya udahlah ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.